Halo sahabat semuanya, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik, yaitu bagaimana sih pola manajemen bagi terutama yang dilakukan oleh UMKM. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sahabat teman-teman semuanya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Manajemen memang secara teori adalah bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu, mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam praktek pelaksanaannya terkadang antara teori dan hasil atau praktek lapangan tentunya akan berbeda sekali. Dan ini terjadi juga pada pelaku UMKM kita. Ingat bahwa porsi terbanyak dari usaha yang ada di Indonesia memang adalah pelaku UMKM, di mana mereka adalah masih skala mikro. Dan kalau menurut Undang-Undang PP 76 tahun 2000 yang terbaru tahun 2020 ini kan maksimal untuk usaha mikro adalah asetnya atau kekayaannya adalah maksimal 1 juta di luar tanah dan bangunan. Nah, bagi pelaku usaha mikro, bagaimana sih mereka menerapkan sebuah manajemen yang baik? Tentunya kalau tadi sudah dijelaskan secara teori kan bagaimana bisa mempengaruhi, bagaimana bisa melakukan pekerjaan dengan orang lain. Intinya kalau kita bicara manajemen, memang kita harus bisa memanage dan tidak melakukannya sendiri. Jadi kita bisa membagi pekerjaan itu ke orang lain, namun tetap pada koridor satu tujuan untuk mencapai apa yang menjadi target kita, visi kita dari usaha yang kita jalankan. Namun banyak kendala sih tentunya bagi pelaku UMKM, kenapa mereka tidak bisa menerapkan manajemen. Apakah kondisi itu salah? Tentunya itu bukan sesuatu hal yang salah, karena itu memang kondisi fakta yang mereka harus hadapi. Jadi kalau kita lihat dalam melakukan usaha, banyak sekali pelaku UMKM kita itu mereka tidak bisa menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip manajemen. Intinya semua pekerjaan dilakukan sendiri. Ada istilah mereka menjadi CEO, direktur, tapi mereka merangkap menjadi pekerja. Istilahnya direkturnya sendiri langsung bekerja sendiri untuk menangani semua aspek kegiatan dalam usaha itu, baik mulai dari produksi, dia harus membeli bahan baku ke pasar, dia harus mengolah bahan itu menjadi produk, mengemas, bahkan sampai nanti dia yang memasarkan produk itu ke pelanggan atau ke rekan-rekan rekanan dari pelaku usaha tersebut. Nah, kondisi ini memang tidak salah. Memang ini adalah kondisi di mana fakta yang terjadi di kebanyakan pelaku UMKM adalah seperti itu. Apakah mereka belum bisa menerapkan manajemen dan apakah itu salah? Saya kira itu bukan mencari benar atau salahnya, tetapi bagaimana memang kita harus memahami bahwa mereka dalam kondisi seperti itu memang perlu support, dan mereka memang itu adalah sebagai langkah awal di mana memulai sesuatu itu mereka menghadapi banyak sekali kendala. Belum tentu mereka memiliki modal yang cukup sehingga ketika sudah mendirikan usahanya dia sudah bisa merekrut karyawan, sudah bisa menyiapkan dana untuk gaji 3 bulan ke depan untuk karyawannya, sehingga itu bisa membantu di kegiatan produksinya. Belum lagi ada tambahan biaya lagi mereka ketika ingin mengenalkan produknya ke konsumen atau ke masyarakat, mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal, sehingga hal-hal inilah yang menjadi kendala terutama bagi pelaku usaha mikro di mana mereka masih dalam tahap memulai. Nah, kapan mereka bisa melaksanakan sebuah manajemen yang bagus di usahanya? Tentunya ketika usahanya itu sudah naik kelas atau usahanya itu sudah naik omsetnya, penjualannya, dan itu akan berimbas pada usahanya, sehingga ketika order naik, ketika kapasitas produksi naik, tentunya kan itu ada relevansinya dengan tingkat pendapatan yang diperoleh, sehingga dengan adanya pemasukan yang besar dia bisa merencanakan, saya perlu membagi manajemen usaha saya dengan mencari karyawan untuk membantu kegiatan produksi, bahkan sampai kegiatan-kegiatan lain di mana mendukung usaha yang dijalankan tersebut. Jadi pada intinya bahwa konsep manajemen memang bagi pelaku usaha mikro itu tidak selalu
diterapkan dengan bagus. Bukan berarti hal itu salah, tetapi memang itu langkah awal mereka memulai. Karena apa? Mereka hanya keterbatasan mereka melalui keinginan mereka untuk menjadi seorang pelaku usaha atau wirausaha itu adalah sebuah terobosan bagus dari segi motivasi, walaupun dengan keterbatasan itu mereka masih melakukannya secara sendiri, sehingga semua pekerjaan otomatis akan dihandle sendiri, mulai dari produksi seperti yang saya sampaikan di awal. Dan itu memang sebuah kenyataan yang harus bisa dipahami. Intinya bagi teman-teman pelaku UMKM tidak masalah belum bisa melaksanakan sebuah manajemen yang baik, karena kalau kita melaksanakan teori tentunya kita tidak bisa itu mentah-mentah kita jalankan, karena prakteknya itu akan sangat berbeda sekali. Sehingga bagi teman-teman yang memang kemauannya tinggi dengan sumber daya yang terbatas, tetap harus berjuang dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki, walaupun itu sepenuhnya menggunakan kekuatan kita sendiri. Dan kita memang harus survive, karena itu tantangan kita sebagai seorang pelaku UMKM. Sehingga kita dengan perjuangan itu tentunya kita harus berdoa, berharap juga ada sebuah lompatan kenaikan dari usaha kita, sehingga produk kita bisa perjuangan kita, produk kita dikenal, ada kenaikan omset. Tentunya itu juga akan memberikan peluang bagi teman-teman untuk menerapkan sebuah pola manajemen yang bagus bagi usahanya. Saya kira itu teman-teman semuanya, sahabat semuanya, informasi dari channel ini semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya.